Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, selamat datang di Said Library Podcast Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta. Bersama saya Triningsih, pustakawan ahli media UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Said Library Podcast, ruang ide, ruang gagasan. Nah, tema kita pada hari ini yaitu perpustakaan dan rektor. Ya, dengan narasumber yang sangat keren, yaitu orang nomor 1 di UIN sini. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Toto Soeharto SAG MAG. Beliau adalah Rektor UIN Raden Mas Said, kemudian penulis juga, kemudian apalagi aktivis, dan masih banyak lagi. Mari kita berkenalan dengan beliau dan kita sapa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan selamanya penuh berkah dan panjang umur. Alhamdulillah. Prof, mungkin bisa berkenalan secara singkat dengan pemirsa yang ada di podcast ini dan disapa. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Soeharto, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta dan sekaligus Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, baik Prof. Panggilannya kita panggil Prof Toto saja ya, biar lebih familiar gitu. Baik Prof, kita langsung ke pembicaraan kita ya, diskusi ringan. Gini Prof, ada pepatah itu mengatakan bahwa perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Nah, kalau boleh kami tahu nih sama Sobat Podcast, apa sih makna perpustakaan bagi Prof Toto selaku rektor? Ya, baik, terima kasih host Mbak Tri. Jadi saya sudah banyak baca referensi tentang perpustakaan Islam, khususnya dari buku-buku karya saya ketika saya mempelajari itu dari aspek historis. Jadi mulai dari Jos Maqdisi, kemudian Ahmad Syalabi dan seterusnya, sampai sekarang apa yang menjadi pentingnya perpustakaan bagi perguruan tinggi. Bagi saya pribadi, yang namanya perpustakaan itu membaca dan meneliti. Jadi kalau sudah panjenengan membaca, kemudian tidak lanjuti dengan proses meneliti, menulis dan seterusnya. Jangan kemudian membaca, kemudian tidak ditulis, tidak diteliti dan seterusnya. Ini mandek pemikirannya. Tapi kalau hasil membaca, kemudian tidak lanjuti meneliti, nah itu nanti ada tulisan dan seterusnya, endingnya di situ. Wah, betul sekali. Itu ya Sobat Pustaka. Jadi makna perpustakaan bagi Prof Toto adalah membaca sekaligus meneliti, begitu ya Prof ya. Oke, selanjutnya ini Prof ya, kami melihat ya, seringkali melihat gitu Prof ya, Prof Toto itu adalah penulis yang produktif. Dan dalam berbagai kesempatan kami melihat Prof Toto itu selalu menyelipkan quote-quote yang bagus begitu. Nah, kami mengerti kalau pengutipan quote itu, beliau itu atau Prof Toto tentu literatnya tinggi. Kalau tidak tinggi, itu tidak bisa menghasilkan quote-quote yang bagus seperti quote-nya dari Prof. Nah, pertanyaannya, sejak kapan sih Prof itu gemar membaca sehingga literatnya itu tinggi sekali, Prof? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya rasa minat membaca tinggi itu ketika saya masuk PGAN Bandung di Cijerah Bandung. Jadi semenjak itu saya sering membuat, ya dalam tanda petik, ketika ada kelompok kerja dan segala macam, saya yang tukang ngetik dan seterusnya. Dan di situ saya harus membaca dan seterusnya, menjadikan makalah dan seterusnya. Kemudian berlanjut ketika S1, saya suka baca buku Koping Ho. Koping Ho itu berjilid-jilid saya baca. Dari situ saya memuat ada filosofi yang dibalik itu. Bagaimana penulis Koping Ho itu mengungkapkan ide seperti ini dengan bahasa seperti ini. Dan itu menginspirasi saya untuk terlalu menulis. Makanya saya
dari tradisi non digital ke digital, itu saya mengalami prosesnya. Bagaimana dulu yang penting saya itu menulis saja, hasil menulis itu tulis saja terus, tidak mikirin ada digital saat ini. Tiba-tiba sekarang model digital ada OJS, ada online dan seterusnya. Oh ternyata berdampak, ada citasi dan seterusnya, ada Google Scholar dan seterusnya. Dulu saya kan kira-kira itu tadi, pokoknya pikirnya menulis, meneliti, menghasilkan karya dan seterusnya sampai guru besar. Dan itu ternyata berdampak. Nah ini yang baru saya lihat ini ternyata hasilnya saat ini ada pergeseran paradigma dari non digital ke digital, mulai serba AI. Jadi kalau quote-quote yang ada yang sering saya sampaikan itu karena hasil bacaan. Kalau quote-quote sekarang kan orang bacanya dari AI. Dari AI dengan mudahnya aplikasi dan seterusnya memunculkan kata apapun di Google akan muncul dijawab dengan memberikan jawaban. Nah, kalau saya itu kan hasil bacaan ya, jadi membaca buku, bahkan waktu kuliah S2 itu saya duit beasiswanya saya belikan buku semua. Saya makan hanya duit dari PNS tadi. Nah itu tadi makanya saya tahu buku ini dan seterusnya tadi ya, karena tadi prosesnya dijalani. Karena prosesnya itu jadinya menghasilkan yang alami dari Prof. Toto ya, sehingga quote-nya juga bagus sekali, mantap sekali Prof. Baik Prof, untuk selanjutnya kami juga melihat itu dalam beberapa bulan terakhir itu Prof. Toto itu kalau tadi saya perkenalkan ke Sobat Library Podcast itu salah satunya adalah penulis yang produktif. Nah ada 2 yang terbaru ini Prof ya, mungkin bisa diceritakan buku itu membahas tentang apa sih Prof gitu. Buku yang pertama itu Makna Sosial Ibadah dan Pendidikan, Refleksi Filosofis begitu judulnya. Nah mungkin Sobat Pustaka pengen tahu itu isinya membahas tentang apa gitu. Ya baik, buku yang pertama itu diterbitkan di Raja Wali tahun 2025. Jadi tahun kemarin sekarang sudah 1 tahun. Itu bicara tentang karya-karya artikel online saya. Jadi kumpulan artikel saya online segala macam dikumpulkan, kemudian dikasih kata-kata baru. Ada pengalaman saya ketika menulis haji, beberapa saya dikasih tahu oleh orang-orang kementerian bahwa di antara orang yang menulis haji ternyata tulisan saya yang terbaik. Kenapa Pak? Karena alasannya dia analisisnya mendalam, teorinya jelas, datanya cukup memadai. Nah, artinya ketika menulis artikel online pun saya berusaha untuk menulis serius. Makanya kalau bisa ya pemirsa membaca juga buku itu tadi. Iya, betul sekali. Ya, jadi buku Makna Sosial Ibadah dan Pendidikan itu ini ya hasil kumpulan tulisan online di macam-macam media. Macam-macam gitu ya, tulisan online gitu ya, Sobat Pustaka. Baik, kita beralih ke buku yang kedua nih Prof ya. Judulnya ada ini, Peradaban Pendidikan Islam di Indonesia, Filsafat, Ideologi, dan Kebijakan. Nah, Sobat Library Podcast juga pengen tahu ini di dalamnya membahas apa ini Prof? Seperti itu. Terima kasih Mbak Host. Jadi buku berikutnya ini buku serius karena di kumpulan tulisan juga, jadi saya terinspirasi oleh Prof. Azum Abdi Azra. Jadi ketika saya nulis tesis, apa pesan yang beliau sampaikan ke saya, Mas Toto jangan berhenti nulis. Menulis terus, akhirnya saya nulis jurnal, artikel dan seterusnya, nulis buku dan seterusnya. Ditambah lagi karena menulis itu tidak berhenti, saya terinspirasi oleh Prof. Nuh Muhajir. Meskipun usianya 80 tahun, dia itu masih bisa menyupir. Kenapa? Karena otaknya jalan. Bagaimana otaknya jalan? Membaca dan menulis. Nah itu yang menginspirasi saya. Makanya buku yang kedua ini berisi artikel-artikel yang sudah beberapa terbitkan di jurnal. Kemudian saya bukukan menjadi satu, saya kasih tema dan kemudian kasih pengantar yang baru. Nah ini juga diterbitkan oleh Raja Wali. Ini lumayan tebal, ada 398 halaman. Intinya tentang bagaimana sih peradaban pendidikan Islam di Indonesia itu dimulai dari dunia pesantren, kemudian
sampai ke madrasah, Iya. sekolah dan Iya. seterusnya. Nanti pemirsa dan siapapun bisa membaca buku ini karena buku ini bisa dibeli secara online juga. Oh iya, iya, sobat podcast. Jadi buku-buku Prof Toto ini saya sebelumnya sudah browsing ya. Jadi bisa dibeli via online. Apakah itu yang warnanya oranye dan lain sebagainya gitu, gitu ya. Baik Prof, untuk selanjutnya ini gini ya. Apa sih pengalaman pribadi apa? Kalau tadi tema besarnya adalah perpustakaan dan rektor. Jadi pengalaman pribadi yang paling berkesan dan masih dirasakan sampai saat ini bagi Prof Toto tentang perpustakaan. Nah, monggo Prof. Jadi saya tadi cerita, terima kasih Mbak Host, Mbak Tri. Jadi saya cerita tadi uang beasiswa saya itu untuk membeli buku. Ketika itu di UIN Sunan Kalijaga, IAIN dulu IAIN ya, IAIN Sunan Kalijaga itu kooperasinya hidup sekali, buku-buku itu berjajaran di bawah pohon dan seterusnya. Nah itu saya lah beli buku-buku tadi. Nah buku-buku yang harus difotokopi biasanya dari perpustakaan. Itu buku-buku yang tidak dijual di situ harus difotokopi dari perpustakaan. Nah yang memfotokopinya itu adalah petugas perpustakaan. Saya nitip. Nah kebetulan tugas perpustakaannya itu adalah sekarang menjadi istri saya. Oh, itu pengalaman yang ini paling berkesan itu ya. Ya Prof, boleh dilanjut ceritanya. Jadi dari situlah saya ketemu. Jadi kalau buku ada bahasa, karena ada tradisi ketika itu rektornya Prof Amin Abdullah, dia kalau ke luar negeri mesti bawa buku baru. Nah buku baru itu dia beli satu, kemudian beberapa judul. Nah yang fotokopiannya disimpan di perpustakaan. Nah saya sebagai mahasiswa di situ di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentu harus fotokopinya juga. Nah fotokopinya tuh lurus saja dengan perpustakaan. Ya semacam ada ini ya taktik, tapi taktiknya pinter sekali. Jadi kayak tadi kan jangan berhenti hanya membaca saja tetapi menulis, dan bukunya terbatas hanya di perpus, fotokopi dan ke petugas ke pustakawannya gitu. Wah asik sekali nih Pak ya. Oke Prof, sekarang pertanyaan, ada 10 pertanyaan tetapi dijawab dengan cepat. 2 sampai 3 kata saja. Gitu ya Prof ya. Siap ya. Nomor 1, ketika bangun pagi, hal apa yang pertama kali saya lakukan? Minum air putih, kadang-kadang campur jeruk nipis. 2, orang tidak banyak tahu kalau saya itu orangnya banyak bicara berdasarkan data. 3, kenapa harus UIN Raden Mas Said? Karena dia ada pahlawan nasional, konsen dengan Islam. 4, makanan favorit saya adalah soto. 5, hobi saya ketika ada waktu luang adalah menulis. Selanjutnya, cita-cita saya ketika masih kecil adalah? Ya, saya pernah dilamar akan menjadi guru gede, kata emi saya. Ternyata menjadi guru besar. Guru besar ya. Oke Prof. Selanjutnya, spot favorit saya di UIN Raden Mas Said adalah? Ya, tentunya di ruang kewirausahaan yang baru. Itu ruangnya terbuka, pemandangannya luas dan menarik. Saya kira UPT Perpustakaan. Ya, perpustakaan nanti kalau sudah dibenahi. Ada ya. Ternyata nomor 1 kewirausahaan ya. Nomor 2 UPT Perpus. Yang ke-8, saya merasa hidup pada saat membaca. 9, jika harus mendefinisikan lifestyle atau gaya hidup, maka gaya hidup saya atau lifestyle saya adalah berkhidmat untuk umat. Luar biasa. Yang terakhir, kebahagiaan menurut saya adalah ngopeni UIN unggul internasional. Wah, luar biasa. Saya kasih tepuk tangan nih buat Prof. Baik Sobat Library Podcast, satu kata penutup singkat atau kalimat singkat pada perbincangan kita hari ini bersama Prof Toto adalah hidup itu perjuangan untuk menjadi yang terbaik sesuai bidangnya. Begitu Prof? Baik, terima kasih untuk narasumber kita hari ini,
Prof. Toto Suharto yang sudah berkenan hadir. Terima kasih sami-sami Mbak Tri. Oke, dan juga terima kasih kepada Sobat Pustaka yang sudah mendengarkan perbincangan kita dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Library Podcast. Senyum. Salam literasi.